Zaman sekarang itu banyak banget kesempatan buat menempuh pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi, Sobat K. Didukung sama ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Tapi kadang finansial jadi problem untuk mewujudkannya. Makanya kita pintar-pintarnya dong cari peluang untuk mendapatkan beasiswa supaya cita-cita bisa tercapai. Salah satunya melalui program beasiswa yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Pagi ini senang banget karena Iksan kedatangan langsung teman-teman dari Genbi. Hai. Halo. Waduh, rasanya aku ganteng banget loh di studio. Iya kan? Karena tamunya cewek semua. Meskipun namanya cowok pasti ganteng sih mas. Aduh. Karena nggak mungkin cantik gitu kan. Iya. Kalau cantik. Makasih ya pujiannya ya. Yang sudah hadir ada Triani Febri Astuti, Ketua Umum Genbi Jember. Mbak Triani, hai. Halo Mas Ihsan. Sekarang udah semester berapa nih? Semester 7. Semester 7, udah mau 8 ya. Aduh, jangan disebut. Oh, ya soalnya kan sekarang udah masuk genap gitu loh ya. Iya sih. Mau bayar UKT nih mas. Oh iya. Di kampus mana nih? Winhas Jember. Winhas Jember ya. Baru aja beberapa bulan yang lalu kita dari sana, dari Winhas Jember. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Pinter banget soal hitung-hitungan berarti ya. Lebih ke nyontek sih, enggak bercanda. Udah, oke, sekarang semester anggap aja 8 ya berarti ya. Semester 8 asal dari Lamongan. Wih, orang-orang Lamongan tuh banyak yang pintar bikin nasi goreng ya. Biasanya kalau nasi goreng Lamongan. Iya, highlight Lamongannya aja. Oh, Rasanya gitu. belum tentu sama gitu Wih. mas. Kayaknya ayam lalapan deh kalau Lamongan. Ya banyak dah pokoknya. Makanan lah. Oke. Ada Mbak Triani selaku Ketua Umum Genbi. Selain Mbak Triani juga ada Saskia Ulimas Mahfiroh, Sekretaris Umum Genbi Jember. Mbak Saskia, sehat ya? Alhamdulillah sehat mas. Sehat banget ya. Sama-sama semester 8 nggak nih? Semester 7 sekarang masih liburan. Belum Oh, masih 8. libur, jadi masih belum disahkan Belum ya hitung 8. sebagai semester 8. Nggak mau tua mas, nggak mau. Nggak mau Oh alah. Berarti kalian ini kakak tingkat aku. Oh gitu. Oh, aduh. Loh, emang bener, bohong. Udah kelihatan sih kalau Shock ya. Aduh. Shock banget ya. Asal dari Lamongan juga? Banyuwangi. Oh, Banyuwanginya ya. Yang sekarang pariwisata jual lagi banget di sana ya. Iya, ayo dong mas ke Banyuwangi. Oh pasti, yang penting diongkosin pasti bakal berangkat nanti. Waduh, ya. Nah, kita karena di sini kedatangan teman-teman dari Genbi Jember, Sobat K, kita bakal tahu nih Genbi itu apa ya. Kemudian karena tadi Iksan udah nge-spill kalau ini program beasiswa yang akan diberikan oleh Bank Indonesia, silakan bisa tanya-tanya sebanyak mungkin. Siapa tahu Sobat K nanti beruntung bisa menjadi bagian dari mereka. WhatsApp aja ke 0811 378 1029. Kita langsung ke Genbi-nya dulu nih. Beasiswa Genbi itu apa sih? Oke, boleh dijawab ya. Wah, Mas? boleh juga dong, masa enggak? Oke, jadi beasiswa Genbi itu sebenarnya adalah beasiswa Bank Indonesia. Kita perlu garis bawahi dulu kali ya, Mas. Oke. Banyak teman-teman yang kadang salah kaprah beasiswa Genbi gitu. Bukan, ini tuh namanya beasiswa Bank Indonesia. Komunitasnya namanya Genbi. Oh, oke. Begitu. Jadi kami tuh komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang tergabung untuk melaksanakan program-program yang tentu saja selinier dengan Bank Indonesia, tapi selain mendapatkan hal tersebut kita juga mendapatkan Kegiatan-kegiatan juga ya, dan ilmu-ilmu juga, lainnya ya. bantuan finansial tentu saja begitu mas. Baiklah, jadi beasiswa dari Bank Indonesia dan untuk mahasiswa-mahasiswanya yang mendapatkan itu terkumpul dalam komunitas yang namanya Genbi. Iya, Betul. Genbi, aku Gen Z. Oh enggak Gen Z. mungkin. Sama sih Oh iya mas. mas, mungkin aku mau menambahkan ya. Genbi itu meskipun kita dari Bank Indonesia, tapi kepanjangan Genbi itu bukan generasi Bank Indonesia. Oke, apa itu? Karena kebanyakan teman-teman menyebutnya generasi Bank Indonesia, tapi sebenarnya Genbi adalah generasi baru Indonesia. Wow, generasi baru Indonesia. Ada makna nggak di balik itu? Seperti ini sih, seperti visinya Genbi yang jadi frontliner, against change gitu, future leader, dimana kita itu sebagai frontliner Bank Indonesia kepada masyarakat gitu. Jadi sebagai generasi barunya. Oke, dan jelas akan memberikan edukasi-edukasi juga buat masyarakat. Betul. Ya. Karena banyak banget pasti program-program dari Bank Indonesia ya diperuntukkan buat masyarakat, dan di sini perannya para mahasiswa juga nih ya. Benar. Untuk sebagai penyampai pesannya. Iya, karena mungkin dianggap mahasiswa tuh lebih dekat dengan masyarakat gitu kali ya mas. Iya. Jadi makanya kita menyampaikannya tuh dalam bentuk program-program yang selinier dengan program-programnya Bank Indonesia. Oke, ya itu juga peran mahasiswa memang ya harus hadir di tengah-tengah masyarakat nih.
Udah jadi kangen juga nih ya bisa jadi mahasiswa lagi. Waduh. Bisa nggak ya kira-kira nanti yang udah lulus kayak gini bisa dapat beasiswa dari GNB atau mungkin syarat-syarat lainnya nih Sobat K? Silakan langsung tanya-tanya aja ke WhatsApp 0811 378 1029. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa Sobat K? Saya pun kalau misalkan udah lulus gini dapat lagi seneng banget ya. Karena salah satu tujuan kita kan pengen mendapatkan akses pendidikan yang setinggi mungkin ya, agar kesejahteraan juga bisa semakin bisa didapatkan. Dan kita juga bisa semakin pinter ya kalau belajar terus ya nggak sih teman-teman ini? Sepertinya begitu. Oh sepertinya gitu, waduh gimana nih beasiswanya nanti? Oh iya, kan banyak pasti yang pengen tahu gimana sih cara mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Oke, jadi sebenarnya persyaratannya itu ada 2 tahap. Yang pertama tuh berkas, mungkin nanti di bagian wawancara bisa dijelaskan Mas Saskia, Mas. Jadi di berkas itu kami akan melakukan pengumpulan di universitas masing-masing. Oke. Karena kan kebetulan ada 3 universitas, Mas. Kita awal dari situ dulu kali ya. Oke. Ada UIN, UNED, dan juga Politeknik Negeri Jember. Oke. Nah, pengumpulan berkas itu dilakukan melalui universitas masing-masing. Jadi seleksi berkas itu akan diseleksi oleh pihak universitas. Nah, nanti akan disetorkan ke pihak Bank Indonesia. Syaratnya apa aja gitu kan? Teman-teman pasti pada penasaran. Yang pertama tentu saja adalah motivation letter. Motivation. Jadi kalau di Beasiswa GNB itu Mas, motivation letter ini menjadi salah satu kunci penting loh. Karena yang dibaca tuh kayak kenapa sih kamu mau di GNB gitu. Semakin menarik tulisannya biasanya kan semakin yang Banyak baca tuh peluang. ya banyak peluang untuk masuk ke tahap selanjutnya karena ada 1 tahap lagi. Nah, selain itu juga ada CV. Wah, ini teman-teman pada udah antusiasmenya dari maba kan biasanya udah ngumpulin sertif gitu kan Mas untuk dicantumkan di CV pernah A B C D gitu tuh juga sangat mempengaruhi kelolosan teman-teman Mas. Jadi sebenarnya kayak orang lain tuh basic sih Mas, KTP ya, KTM, terus transkrip nilai juga penting. IPK minimal 3,5 tuh baru lolos tuh Mas. Nah, selain itu juga ada beberapa berkas lain seperti surat keterangan tidak mampu yang itu hanyalah sebagai pendukung saja. Tidak wajib. Karena kalau teman-teman biar tidak salah paham mungkin ya, beasiswa GNB ini mungkin ngelihatnya anak GNB dapat beasiswa tapi kok hedon gitu. Banyak persepsi kayak gitu Mas, seru tuh. Gitu ya? Iya. Nah, jawaban kami adalah karena Bank Indonesia tuh memberikan beasiswa tidak hanya kepada yang tidak mampu tetapi juga yang berprestasi. Siapapun yang berprestasi. Yang berprestasi. Iya, prestasi lebih diunggulkan iya. seperti itu Mas. Makanya teman-teman semangat nih untuk ngejar prestasi sekarang. Ayo biar berkasnya semakin menarik untuk kemudian diterima di BI seperti itu. Untuk tahap selanjutnya mungkin wawancara bisa dijelaskan oleh Iya, Saskia. mungkin tadi yang tahap berkas ada yang terlewat ya Mas. Iya. Nah, itu adalah surat rekomendasi dari satu orang yang berpengaruh di universitas itu gitu. Wow. Jadi kan itu bisa berpengaruh ya apakah anak ini lolos atau tidak gitu. Jadi surat rekomendasi itu. Yang selanjutnya adalah ketika sudah lolos dari pemberkasan, selanjutnya adalah tahap wawancara. Nah, tahap wawancara ini dilakukan oleh orang-orang BI itu sendiri. Dan dibantu oleh kita BPH yang mungkin untuk pengecekan nama, terus menghubungi seperti itu. Tapi kalau misalkan wawancara itu langsung dari orang BI, kayak bagaimana komitmen kalian terhadap GNB gitu kan. Karena kebanyakan kita nggak hanya untuk dapat beasiswa, dapat uang udah selesai ya, tapi kita harus dipantau terus sampai benar-benar masa aktifnya habis gitu. Anak ini berkomitmen apa enggak gitu. Kalau misalkan nggak berkomitmen, nanti yang bertanggung jawab pembina kita ya untuk menanyakan lanjut kenapa ini nggak aktif, karena kan di wawancara mereka sudah menanyakan dan bilang kalau misalkan mau berkomitmen. Selain itu juga dikulik sedikit lah pengetahuan tentang kebijakan BI, kemudian tentang apa yang tentang lagi trending kayak sekarang inflasi atau apa seperti itu kalau di wawancara. Wawasan harus luas dong ya. Ya. Lebih ke mempertanggungjawabkan CV. Misalnya nih Mas, ini paling seru sih. Kayak di CV mencantumkan bisa berbahasa Inggris. Ntar wawancaranya bisa jadi full bahasa Inggris. Wah gitu. Teman-teman harus nge-highlight point itu. Naruh CV-nya berarti pertanggungjawabannya tuh di wawancara Mas. Bisa menyanyi, disuruh nyanyi. Jadi itu bukan suatu kebohongan yang bisa dikarang gitu Mas. Jadi teman-teman jangan menaruh sesuatu yang teman-teman tuh tidak benar-benar expert karena takutnya itu akan berdampak di wawancara. Padahal lolos wawancara tuh susah loh Mas. Kayak misal di UIN tuh 6.000 berkas, yang lolos wawancara 50 orang dari 6.000 kan kayak sayang kan kalau di wawancara gagal karena misal ada satu hal yang tidak real ditaruh di berkas itu kayak gitu. Nah, kebanyakan ini juga sih banyak yang ngomong kalau misalkan desain gitu ya, desainer atau pinter desain gitu, ketika suruh lampirkan portofolio ternyata
banyak yang tidak sesuai dan itu bukan hasil karyanya kayak gitu. Itu Harus sudah, orisinil ya. ya sudah ini sih sudah jadi catatan kepada kita gitu kan. Iya. Kan itu hasil plagiasi. Oke, memang seleksi ini ketat banget ya jadi ya Sobat Banget. K ya. Mulai dari seleksi berkasnya, tadi juga disampaikan, ini ada beberapa universitas, berarti memang hanya universitas terpilih aja ya, perguruan tinggi terpilih ya? Iya, betul sekali, Mas. Oke. Dan tidak semua memang bisa Sobat K. Dan syarat-syaratnya tadi mulai dari motivational letter, ada CV, terus berkas-berkas KTP, KTM, IPK-nya 3,5. Iya, 3,5. Wow. Minim tuh, Mas. Minim Aduh, itu ya. Yang keterima biasanya 3,7, 3,8. Oh iya, janjian Wah. ada yang 4 juga gitu IPK-nya ya? Ada sih. Aduh, ada Oke, tuh. mereka apa nggak pernah nongki-nongki ya mungkin ya, IPK-nya 4 itu ya? Iya, Kayaknya. nggak scroll TikTok sih. Oh, nggak scroll Lebih ke cari ilmu gitu. Selain Ke IPK perpus. juga ada umur ya. Oh, dasar usia umur, juga ada. Berapa nih kalau untuk usia? 24 tahun. Usia maksimal Maksimal 24 tahun. Kemudian untuk semester berapa mungkin maksimal masuknya itu? Kalau semester tuh sebenarnya ketentuan di SK-nya BI itu tidak ada semester, Mas. Lebih ke udah nempuh 32 SKS 32 minimal. SKS Iya, minimal betul. ya. Oke, minimal 32 SKS. Ini nih bisa nih Sobat K ya, buat Anda yang udah memenuhi kriteria-kriteria tadi, siapa tahu nanti bisa bergabung ya, bisa menjadi penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Sekali lagi kan pagi ini kita ngobrolin tentang Genbi untuk Indonesia yang berprestasi. Tadi udah dijelasin, selain surat keterangan tidak mampu, salah satunya yang juga bisa diberikan adalah untuk mahasiswa yang berprestasi. Betul. Apa aja prestasinya sebenarnya yang dicari nih? Oke, sebenarnya kalau mau garis besar prestasi teman-teman tuh kan wah banyak banget sih, Mas. Kalau Mas Ihsan nih ketemu teman-teman gini pasti seru banget. Kenapa? Karena ada yang jago nyanyi, Iya. ada yang bahasa Inggrisnya bagus banget, ada yang jago baca puisi. Wih. Banyak prestasi yang sebenarnya nggak perlu kok harus pintar ekonomi gitu misal. Enggak, Mas, keliru. Malah kayak Soft skill-nya ya? iya, ada yang jago main piano tuh kayak sebenarnya beragam banget, nggak kita batasi yang mana kita harus anak perbankan dan ekonomi biar Iya, selaras iya. sama BI. Oh tidak sih, Mas, kita Enggak ya? luas banget prestasinya. Oke. Prestasi gibah seperti aku gimana? Mungkin di public speaking ya. Oh, public speaking-nya. Bisa, Mas. Ambil. Dipanggil MC biasanya. Iya. Aman. Aman. Kita ke pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan dari Unik. Selamat pagi ya. Pertanyaan dari Uni ini nanya kuotanya ada nggak kira-kira setiap tahun? Oke, kalau kuota sebenarnya dari setiap universitas ya. Kalau Universitas Jember per tahun ini itu ada 75 orang, kemudian di UIN dan Poltek itu ada 50 orang. Oke. 50 orang. Masing-masing berarti tadi UIN sama Poltek 50, Iya. UNED 75. 75. Iya, Jadi betul. totalnya 175. 175 hanya itu ya berarti ya. Jadi buruan karena mahasiswa banyak banget kan jelaskan Iya. yang pengen ya. Banget. Jadi harus melewati tahap-tahap ini dan bisa beruntung kalau menjadi satu dari 175 itu orang menjadi bagian dari Genbi. Syarat-syaratnya itu aja atau ada lagi nih? Selain tadi dari berkasnya, kemudian wawancara, terus juga kan seperti yang disampaikan tadi punya soft skill Iya, ya. betul. Syaratnya yang sampingan sebenarnya, Mas, ya. Itu tidak boleh bekerja. Jadi teman-teman tuh kalau sedang bekerja mungkin ya, Iya, Mas, iya. ya. Itu nggak boleh nyambi lah istilahnya. Iya, iya. Itu tidak Meskipun diperbolehkan. part-time ya. Iya, tapi menikah itu boleh, Mas. Wow. So jangan khawatir. Temen Genmi ada yang udah menikah juga, tapi karena prestasinya bagus dan anaknya ternyata sangat aktif dan juga berprestasi, jadi itu menjadi second Opinion second lagi ya. opinion. Kayak di pertimbangannya tuh iya kan selagi masih aktif berprestasi kenapa enggak gitu. Oke, berarti menikah masih boleh asalkan tidak boleh bekerja. Iya, Ya, betul. dan tidak menerima beasiswa lain. Tidak menerima beasiswa lain. Nah, ini ya jangan sampai kecolongan udah punya beasiswa ini masih aja ngambil yang lain ya. Aduh. Itu akan terdeteksi meskipun kalian itu menyembunyikan itu pasti kita akan Iya. terdeteksi. Iya, sekarang Jadi jangan canggih coba-coba. banget juga kan ya. Mending diperuntukkan buat yang lain aja ya. Betul. Yang masih belum berkesempatan. Kemudian untuk bidang studinya ini apakah tertentu yang bisa dapetin beasiswa BI atau mencakup semua nih? Kalau kita universitas tuh sebenarnya beda, Mas, sebenarnya. BI Bank Indonesia itu hanya mencantumkan kualifikasi tuh ekonomi, matematika, seperti itu ya, Mas. Oke. Tapi ketika dilempar di universitas itu adalah terserah universitasnya. Ketika universitas merasa kayak seluruh jurusan nih berhak karena
Ya bisa jadi mereka sebenarnya mampu, cuman karena kita terlalu membatasi di awal, jangan-jangan mereka sebenarnya mampu gitu kan Mas. Iya. Kalau di UIN seluruh jurusan bisa menerima. UIN seluruh jurusan bisa. Seluruh. Poltek juga bisa. Poltek bisa. Kalau Oke, UNED gimana nih? Kalau UNED enggak Mas, dibatasin. Jadi Iya. kalau misalnya saya FKIP itu yang bisa matematika dan ekonomi kayak gitu. Terus habis gitu hukum, Oke. terus ekonomi, ada yang dari FISIP juga. Iya, gitu. betul. Kalau misalnya yang teknik-teknik masih belum dibuka. Dan kedokteran Iya, juga kedokteran tidak boleh juga. juga ya Mas. Iya. Berarti masing-masing mengacu pada kebijakan setiap perguruan tinggi ya. Iya, Tadi di UINHAS semuanya bisa masuk, di Polij semuanya bisa masuk, tapi di UNED memang ada ketentuan ya. Iya, benar. Bidang studi tertentu aja yang bisa. Jadi memang nggak semuanya Sobat K, kita kembali lagi ke kebijakan dari pihak universitas atau perguruan tingginya. Nah, ini berlaku nggak untuk semua mahasiswa jenjang itu diploma atau S1? Iya, jadi biasanya itu diperuntukkan untuk teman-teman dari S1 dan juga diploma semua ya Mas. Tapi Diploma 3 di mana bisa ya? Iya, S2 tapi enggak ya Mas. Oh, iya. Tiba-tiba anak S2 nih, kan kaget. Enggak Mas. Tapi bisa juga kalau misalkan anak S2 mungkin dia kuliah dari 18 tahun ya 4 tahun aja 22 langsung lanjut S2 gitu. S2 kira-kira bisa nggak sih masuk seleksi? Kalau di istilah Dekom tuh sebenarnya besok S2 tuh dipecah Mas. Jadi nggak tergabung dalam Gen Gen B Jember. ini ya. Ada Gen B-nya lagi tuh yang anak- lain ya. Nah betul, Gen B-nya tuh emang Oke. anak-anak S1 gitu. Iya. Jadi berarti kita lebih fokus yang ke yang anak-anak D3, D4, S1 aja Iya, ya. betul. Iya. Jadi semua bisa asalkan baik lagi nih ke untuk bidang atau jurusan fakultasnya Sobat K akan mengikuti dari sekali lagi dari kebijakan dari setiap perguruan tingginya. Kita akan lanjutkan lagi Sobat K obrolan tentang ini ya Gen B untuk Indonesia yang berprestasi. Menarik banget nih. Coba ya zaman saya dulu udah ada. bisa ya kan ya. Karena zaman dulu kampusnya Iksan masih belum bisa gitu kan. Masih belum bisa bergabung menjadi Gen B. Tapi ternyata ada kabar baik nih di tahun ini udah bisa ternyata ya. Bisa. Oke, keren banget. Silakan Sobat Ki yang masih pengen tanya-tanya, kita buka di WhatsApp 0811 378 1029. Siaran KI Radio bisa Anda saksikan melalui visual radio di website kastripradiojemer.com dan aplikasi X-Space Radio yang tersedia di Play Store. Seperti pagi ini, saya nggak sendirian ya Sobat K, karena kalau Anda udah lihat nih di visual radio, udah ada Mbak Triani, Ketua Umum Gen B, ada Mbak Saskia juga Sekretaris Umum Gen B. Bisa senyum-senyum juga sebenarnya ke kamera ya. Kita kan istilahnya kayak gitu udah di TV gitu ya. Sambil senyum-senyum, hai gitu ya. Siapa tahu ada yang kepincut. Aduh. Udah ada yang punya tapi ya. Nanti malah yang kepincut malah nggak bisain dong. Orang tua udah punya lah. Oke, kita lanjut lagi ngobrolin soal Gen B untuk Indonesia berprestasi. Ada pertanyaan yang masuk dari salah satu Sobat K. Jadi nanya ini, apakah beasiswa itu bisa aja di-cut di tengah jalan? Oke, bisa. Karena itu kita setiap bulan itu ada evaluasi dari poin keaktifan teman-teman selama berkegiatan di Gen B. Oh, iya. Selain itu juga usia. Kalau misalkan di tengah-tengah ternyata usianya udah melebihi 24 tahun, maka secara terpaksa kita harus cut gitu. Iya, betul sekali. Iya. Makanya daftarnya jangan 1 bulan sebelum 24 tahun ya. Jangan, eman. Enggak apa sih Mas, dapat 1 semester lumayan. Lumayan dapat 1 semester. Jadi setiap bulan evaluasi terus ya. Iya, ada poin keaktifan. Jadi kan kalau di Gen B itu selain ketua umum, nah untuk melaksanakan program kerja itu ada tim leader. Iya. Kalau di UNIF biasanya ketua lah, ketua panitia gitu ya Mas, ketua. Nah tim leader itu setiap bulannya itu menyetorkan poin keaktifan anggota-anggotanya kepada sekretaris umum. Oke, gitu. aktifan. Berarti ada kegiatan-kegiatannya ya? Wah, jangan ditanya. Waduh. Gimana nih kegiatan-kegiatannya, seru nggak di Full. sana? Kenapa saya tuh beranggapan kalau kegiatan Gen B itu seru banget Mas? Iya. Karena bikin sendiri. Oh iya. Iya, jadi kalau teman-teman kayak ngiranya frontliner BI kegiatannya semua dari BI itu salah besar teman-teman. Kirain hanya kita nunggu ya, BI ngasih ini nih, kegiatan ini, oke kita jalan. Kalau itu sih mungkin kita kayak aduh gitu kali ya Mas. Tapi nggak juga sih, seru juga kegiatan Seru BI, juga. seru juga. Bisa Nah, bikin kegiatan sendiri. iya gitu ya. betul. Malah hampir semua kegiatan itu kegiatan yang kita bikin sendiri. Oh iya. Kita rembukan bareng, menghasilkan suatu kegiatan yang nantinya akan dinaikkan ke BI, mendapat ACC baru kita Berkegiatan. kerjakan gitu Waduh. Mas. Itu atas bimbingan orang BI langsung. Jadi Keren.
Jadi kita istilahnya kayak seperti ini. Kalau mungkin di organisasi luar gitu ya, kita membuat kegiatan, bikin proposal dan lain-lain, teman-teman pasti udah tahu dong cara rulesnya bikin kegiatan. Yang lebih menarik karena kita dibiayain Bank Indonesia, nggak dibiayain. mengeluarkan biaya sepeser Iya, pun. Anggaran. Mahasiswa kadang yang suka bingung ya kalau nyari Anggarannya, pendanaan iya. buat kegiatan ya. Bingung Gak usah nyari. danusan, gak usah danusan. Iya, nggak usah danusan. Oke. Dapat dari Bank Indonesia, tapi kegiatannya itu asal persetujuan dari Bank pimpinan Indonesia, Bank oke. Indonesia tentu saja Mas. Iya, jadi tiba-tiba bikin tahlilan gitu. Apa Maksudnya apa? maksudnya apa, manfaatnya apa. Kalau Oke. memang dirasa manfaatnya besar, tuh boleh dilaksanakan gitu. Kayak misalkan barbecue party karena kita anak-anak kosan ya Aduh. pengen ya kan ya. Manfaatnya besar ya kan. Iya, boleh loh Mas. Mempererat teman-teman. Iya, Teman-teman mempererat. Genbi, Kalau iya. kita kemarin sih Genbi bonding camp ya. Wow. Ada nge-camp bareng gitu. Nah, semua anggota Genbi. Di mana tuh waktu itu? Di Gunung Pasang. Wih, tapi nggak ada banget. yang ini kan ngomong tiba-tiba kayak kerasuk-kerasukan. Wah, enggak sih, karena itu kita semua kebetulan Kuat iman. Iya, Kuat imannya untungnya iya, ya. betul sekali. Keren banget. Kegiatannya berarti ini ya peserta harus aktif ya di sana ya. Harus itu udah apa ya, udah wajib banget. Wajib Bang ya. Wajib banget kalau kita harus aktif di Genbi karena kan kegiatan mereka sendiri yang merancang, seharusnya kan sesuai sama keinginan Mereka. asalkan tidak ngaco gitu ya Mas. Iya. Tiba-tiba berkegiatan apa gitu nggak ada latar Oke. belakangnya, yaitu bakalan nggak di-ACC sama pembina. Iya jelas. Nah evaluasi keaktifan, kemudian apalagi nih keaktifan dari kegiatan atau keaktifan lainnya juga mungkin? Dari kegiatan aja sih Mas. Sekarang gini, seperti ini. Jadi kita tuh mengelompokkan kegiatan tuh ada banyak sekali program kerja, ada di bidang sosial, ekonomi, bahkan untuk develop diri sendiri. Kayak misal kita tuh nyediain English Club, kelas English, Keren. MC dan moderator training. MC dan moderator training. Jadi ada yang part of kalian nih di Genbi difasilitasi untuk mendevelop diri kalian, belajar sebanyak-banyaknya. Ada yang kita ke sosial, ada bencana alam Semeru meletus gitu. Saatnya nih kita turun tangan. Ada momen-momen seperti itu juga Mas. Kalau misal dalam UMKM kita bantu dalam mendigitalisasi, bantu mereka daftar kris biar lebih mudah. Iya. Itu kita kayak ada Udah ada Branding ini maksudnya. juga ya. Jadi orang mahasiswa tinggal milih nih ya, pengennya yang di mana ya mereka Iya. ya nanti. betul. Ya. Mereka bisa milih lagi Mas. Aduh. Nggak kita posin. Iya. Mereka Biasanya yang bisa suka-suka milih. cewek-cewek suka beauty class apa dan lain sebagainya, Bisa, tinggal ngikut aja. Iya, betul. gitu, bisa ditari, Ada kayak gitu. membatik juga. Keren dong ya. Berarti memang bagaimana caranya biar mahasiswa tetap aktif tapi dengan apa yang mereka suka Iya, ya. betul sekali. Karena pembina sendiri tuh asik banget Mas sama pembina. Oh, iya? Orang BI itu tidak semenyeramkan itu. Mungkin teman-teman Iya, beranggapan iya. BI itu formal gitu. Tidak saklek gitu Iya, Mau padahal- masuk aja kayak takut banget ya Iya, lihat dari gedung padahal depan ya. enggak, pembina bahkan kalian suka nggak? Suka kok Mbak gitu misal. Ya udah, kalau suka mah sok aja gitu. Oh, Tidak yang ini ada alasannya apa? Iya, harus seperti itu. Alasannya iya harus jelas. Tapi ketika kalian terpaksa dan tidak enjoy itu Ya. malah dipertanyakan gitu, kalian nggak enjoy ngapain gitu. Oke. Nyari yang kalian enjoy gitu. Lebih asik kan Mas jatuhnya. Bener. Yang penting aktif aja dan ngikuti semua rulesnya ya. Iya, minim pressure sebenarnya. Minim Teman-teman pressure terlalu lah. takut mungkin. Iya, oke. Itu ya, jadi gak usah takut ya Sobat K. Nah, untuk jangka waktu pemberian beasiswanya nih gimana nih? Pemberian beasiswanya itu kalau misalnya kita aktif ya Mas, ya, itu berarti 4 semester. 4 Full. semester. 4 semester full. Oke, itu misalkan kita benar-benar aktif itu ya 4 dan semester tidak full. usianya memenuhi berarti 4 semester full. Iya. Karena takutnya ya itu tadi ya, tiba-tiba udah ada nyampe 24 Iya. ya, baru jalan 1 semester atau beberapa semester Iya, dicabut betul. lah. Ininya ya, beasiswanya. Kemudian kalau misalnya kayak teman-teman kan udah jadi pengurus ya, ini setelah berapa lama nih berjalan di Genbi? 1 periode Mas, sama. 1 periode. Jadi kita akan mengalami 1 periode menjadi anggota, Iya. 1 periode kesempatan menjadi pengurus. Karena pengurusnya sebenarnya cuma 8 orang Mas. Iya, Dari iya, 175 iya. gitu. Soalnya kalau lebih dari 8 penggemuk kan nanti ya. Iya, bukan namanya. Iya. Oke, 1 tahun menjadi anggota dulu lah ya. Nanti setahun berikutnya baru bisa dikaderisasi ini Iya, ya. betul. Menjadi para pengurus-pengurusnya. Dan jangka waktu beasiswanya lumayan loh, 4 semester loh ya. Boleh sebut nominal nggak Mas? Wah, Waduh. boleh boleh Lumayan kayaknya. Iya, mungkin boleh di-spill nominalnya karena ada di Iya, Google iya. juga sih sebenarnya. Oh, Mungkin biar iya, teman-teman iya. tahu aja sih. Ah. Jadi selama 1 semester teman-teman tuh menerima 6 juta full Oh tanpa my God. potongan apapun. Tanpa PPN ya. Tanpa Mas. Waduh, ada Luar PPN ya. biasa. Mentang-mentang BI takut ada PPN Nah ya. iya, apalagi sekarang dikit-dikit kan ada pajak, kayak kita harus lapor pajak. Apalagi kita nggak punya itu apa NPWP. Oh, udah iya. persen. Ya bersyukur dong, makanya ya 6 juta itu per
Semester. Betul. Yang penting jangan dibuat yang aneh-aneh ya. Takutnya liburan terus selama satu semester ya. Itu kadang kalau emang anaknya orang tidak butuh gitu ya Mas, Iya. tapi pinter banget biasanya buat liburan tuh, tapi asik-asik aja sih Mas kayaknya ya. Dan pengelolaan uang ini terserah udah kita ya nanti ya. Iya. terserah. Iya, terserah. Tidak ada pertanggungjawaban kayak misalnya kita harus buat laporan apa dan lain sebagainya. enggak. No. Wah, ini nih sobat kayak ya 6 juta loh per semester. Anggap aja sebulan kita 1 juta ya kan. Iya. Cuan terus nih sebulan. Ngeproker, seneng-seneng dapat cuan. Nah, ini dia. Terus kalau misalkan kegiatan-kegiatannya GNB sama mahasiswa yang aktif kuliah, gimana penyesuaiannya nanti? Nah, itu sebenarnya Mas kita tuh ada beberapa kegiatan yang online, ada yang Offline. Nah, kita tuh sama sekali tidak mengekang teman-teman untuk ayo wajib hadir gitu. Tapi itu sebenarnya kita tuh kan kalau sebelum kegiatan tuh kan banyak rapat, banyak persiapan. Teman-teman tuh nggak harus hadir hari H gitu Mas, enggak. Jadi meskipun mereka aktif di belakang layar pas persiapan, rapat, penyampaian ide, mereka udah aktif. Hari H nggak datang tuh poinnya tuh tetap aman, iya, tetap ada. aman banget. Oh, Jadi ketika gitu. mereka emang ada kuliah, Kak ada kuliah hari H nggak apa-apa. Kemarin-kemarin kamu udah oke banget menyampaikan ide dan meskipun itu cuma lewat chat dan online loh Mas. Oke. Itu kan sebenarnya fleksibel kan ya. Fleksibel lah, yang Iya. penting tetap komunikasi ya. Betul. Karena jangan sampai ngilang-ngilang aja nggak ada kabar, padahal Iya, mungkin dianya lagi sibuk ya. Betul. Soalnya kan kampus tempatnya Iksan dulu kuliah, sumpah kan padat banget itu. Tahu sih Mas sekarang. Tahu ya, karena baru aja join ya Iya. di GNB ya. Sore itu aku lihat jadwalnya, Masya Allah gitu. Iya betul. Pagi, sore, ya belum lagi seragaman lagi. Iya, belum magangnya. Nah, Wah, banyak iya. sih kelihatan sih Mas anak polik. Oke, kelihatan nih akhirnya ya, ketahuan ya dari Iya. mana dulunya ya. Waduh. Nah itu dia Sobat G, jadi kegiatan-kegiatan tetap bisa disesuaikan. Yang memang yang terpenting memang kuliah kita tetap harus aktif lah ya. Iya. Kuliah tetap yang utama. Kalau seandainya mahasiswa nih ada cuti kuliah dan mereka masih terdaftar sebagai beasiswa GNB, itu bisa nggak? Kebetulan Nggak bisa ya, Iya, karena betul. di persyaratannya itu adalah mahasiswa aktif, Aktif gitu Mas. ya, meskipun Karena kan nanti dilampirkan surat keaktifan dari fakultasnya gitu. gitu. Dan setiap tahun itu melampirkan ulang Ya, Transkrip form-form nilai. transkrip nilai, Iya, makanya betul. nggak bisa colong-colong ini ya, cuti kuliah ya. teman-teman biasanya salah paham, organisasinya nampol, kuliahnya enggak. Wah, Iya. enggak tuh. Pas setor IPK ditanyain kenapa turun. Waduh, itu Iya, kayak iya, agak iya, deg-degan ya. Jadi Oke. mau nggak mau harus seimbang sih, Mas. Seimbang. Iya. Jadi kita akademik bagus ya, non akademiknya juga tetap ya mentereng gitu ya. Dan IPK harus tetap 3,5 terus atau gimana? Terus Mas, nggak Terus boleh ya? di bawah itu. Itu udah minimal ya patokannya ya. minimal. Luar biasa, agak ngeri-ngeri juga ya. Tapi sebenarnya nggak usah dibuat ngeri lah ya. Aman. Karena kan contohnya kakak-kakak yang ada di sini ya bisa tuh ya. Selama ini bahkan sudah jalan berapa tahun nih sekarang? Udah akhir, Oh, udah udah tahun. akhir ya? Iya, Ini iya. juga tahun Ini tahun semester udah terakhir keempat, malah iya. Mas. Oh Iya. gitu. Semester Dan keempat. selama ini bisa minimal lah 3,5 ya. 3,5. Alhamdulillah, luar biasa. Karena kan 175 tuh sebenarnya kalau dibayangin chaos gitu mungkin ya Heeh. Mas. Enggak kok. Kan dibagi-bagi Mas. Kegiatan paling satu program kerja isinya 30 anak. 150 anak yang lain kan tidak ngapa-ngapain. Nah, Oke. di rolling terus. Rolling Kalian terus. sibuknya kapan? Enggak. Itu bahkan tanggalnya rembukan Mas. Enggak yang Wah. ditentuin gitu. Iya, Jadi iya. teman-teman bisa nyesuaiin, oh ini tanggal ini kayaknya bagus, plotting tanggal dulu. Fleksibel banget. Nah itu dia, makanya tetap akhirnya para ini ya penerima beasiswa ini IPK-nya bisa tetap bagus, Betul. akademiknya bisa tetap bagus, bahkan mereka juga bisa difasilitasi kegiatan lain sehingga dapat beasiswanya. Itu loh yang jangan sampai kelewatan. 6 juta bayangkan. Semester. Ya ampun, 1 juta satu semester 6 juta. Kalau seandainya bisa buat sekarang kan aku karena udah sebagai pekerja itu biasanya udah punya cicilan ya. Nah itu kayaknya bisa tuh buat bayar cicilan. 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge. Pagi hari ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Genbi. Ada Mbak Triani, Ketua Umum Genbi Jember, dan Saskia, selaku Sekretaris Umum Genbi. Ini tiap hari berarti ketemu terus ya? Enggak juga tapi ya? sering. Sering ya? Karena ketua sama sekretaris kan biasanya udah satu paket kemana-mana ya? Karena sekarang teknologi udah canggih banget ya Mas. Wih, mantap. Nah, kita VC ya. Nggak ketemu, cuma diteleponin tiap hari Mas. Oh iya iya iya. Sekarang kegiatan-kegiatan lagi bikin apa nih kalau di Genbi? Kebetulan ini udah akhir kapan urusannya Mas. Ini finalnya sebenarnya. Oh, Jadi kita gitu. tinggal
end of the day aja sih kayaknya, udah Oh, tinggal iya? ending aja. Heeh. Jadi ya lagi pengerjaannya tuh sekarang lagi annual report ya Mas, sekarang mau ganti tahun. LPGN. Iya, sama kegiatan closing aja sih Mas, sama mungkin Oke. akan soon to be ada pemilu rayanya Genbi untuk memilih ketua umum yang baru gitu Mas. Jadi ini tahun-tahun terakhir gitu. Tahun terakhir, otomatis berarti tahun ini akan diserahkan juga ya kepada pengurusan yang baru Iya, ya. betul. Jadi selalu fresh. Selalu fresh tiap tahunnya. tahun. Di ketika masa-masa pandemi kemarin 2021 masih ini udah jadi anggota waktu itu ya. Udah jadi anggota. 2021 jadi anggota, 2022 udah jadi pengurus dan Iya. waktu itu juga sempat kita kehantam Omikron, kehantam varian-varian Covid. Gimana tuh waktu itu kegiatan GNB? Kegiatannya tuh kita waktu itu fleksibel banget. Iya. Tetap kegiatan itu sebenarnya mirip-mirip sih Mas, kayak pengelompokannya tuh pasti ada sosialnya, ekonominya, cuman di konsepnya dengan online. Misal sekarang kita kris terjun nih, SAS ke masyarakat gitu, ke toko-toko untuk mari Bu kita digitalisasi UMKM gitu Iya. kan. Kalau sekarang dikumpulin ke satu ruangan, kalau dulu kita sosialisasinya lewat online, Lewat Zoom, online, open chat Zoom. satu-satu gitu. Iya gitu Mas. Jadi Oke. fleksibelnya mungkin dulu kita pakai media yang ada yaitu online, sekarang bisa lebih dekat dengan masyarakat gitu. Iya. Bisa. Termasuk kayak sosialisasi itu ya. Iya Mas. Itu- Jadi kalau tahun lalu itu kita Zoom itu, jadi masyarakatnya diundang untuk Zoom bareng, Iya. untuk ngobrol bareng di Zoom itu gitu. Kalau sekarang bahkan kegiatannya kayak misal kemarin ada Genbi peduli stunting. Nggak Oke. kebayang kan, Mas, ternyata kita tuh Termasuk tim yang juga bergerak ini ya untuk mengatasi stunting di Mengatasi Jember ya. kesehatan. Iya, karena kita tahu kalau stunting di Jember lumayan tinggi ya Ya, Mas tinggi ya. banget. Di suatu daerah tertentu kami kemarin ke sana dan ternyata kalau kegiatannya langsung Ya. itu jauh lebih, ibunya tuh bisa curhat langsung gitu kan Mas, dan kita tentu aja nggak curhat ke kita mendatangkan seorang dokter Pada pakarnya juga ya. pada pakarnya juga. Jadi ternyata kita mahasiswa nih udah tahu caranya gimana biar anak kita tuh tidak stunting gitu. Jadi Iya. ilmunya sih plus banget sih. Plus-plus Lebih banget. ke plus ilmunya sebenarnya. Iya. Otomatis apalagi kan sekarang usia juga bentar lagi siapa tahu ya Iya. kan ya. Ternyata jodoh Jadi pasti ibu-ibu bertemu katanya Afgan ya. Dia otomatis sudah bisa dapat sampai ini ya. Deg-degan bahas jodoh. Deg-degan soalnya bahas jodoh bisa jadi. Iya. Dan ngomongin soal stunting itu tadi. Oh iya, ini udah ditunggu-tunggu dari tadi sebenarnya. Dibuka pendaftaran itu kapan sih beasiswanya? Karena ini adalah masih rahasia ilahi ya Mas. Oh iya. Tapi kalau mau teman-teman persiapan better tuh sekarang banget. Better sekarang Ini untuk sekarang. persiapan. Kayak berkas-berkasnya gitu. Oke. Karena menulis motivation letter Mas, jujur Nggak aja. hanya semalam. Hapus tulis untuk menjadi tulisan yang terbaik. Iya. Karena itu nanti akan dibaca oleh orang BI langsung saat wawancara. Itu pertimbangan itu besar. di satu form pendaftaran. Iya. Nah itu juga ada kayak kegiatan sosial apa yang kita pernah lakukan, terus minat dan bakat. Meskipun minat dan bakat itu kelihatannya sepele, tapi kita mikir minat dan bakat itu Misal sangat Oke. lama. nulis memasak, ntar Iya. ditanyain jago masak apa, resepnya apa, meskipun mungkin dari pihak BI nggak tahu, tapi ketika kita menjawab dengan yakin, itu kan berarti kita memang benar-benar Melakukan itu. Iya. melakukan itu kan Mas gitu. Dan itu jadi pertanggungjawaban kita juga pada saat nanti Bener. kita di interview ya. Kita bisa jadi kita juga akan dites suatu hari gitu ya. Iya, mungkin ya. betul sekali. Jangan hanya ternyata masak air dan mie instan yang selama ini dilakukan di kos-kosan ya. Aduh, nulis MC misal. Oke. BI itu sering ada kegiatan, Mas. Dan anak-anak Genbi tuh lebih serunya karena sering ditarik yuk. Jadi Nah, MC. Nah, Wih, enak nih. itu kan kesempatan besar selain dapat uang lebih tambahan tentu saja, karena biasanya program yang collab dengan BI langsung itu teman-teman dapat Fee lagi. fee lagi Dapat Mas. fee Itu lagi. lebih seru lagi karena selain dapat fee juga kapan lagi sih kontakan nama orang BI langsung gitu, diajarin nge-MC dengan baik dan benar, meskipun awalnya mungkin udah tahu basic MC siapa, misal pembilang gitu, Triani siapa yang bisa nge-MC gitu, oh ini Mbak diajukan, oh bangga banget Ya, gak sih Mas tampil betul. di acara besar BI buat nge-MC gitu Nah, kan. itu dia ya kesempatan juga networkingnya. Iya betul. Siapa tahu ternyata di sana ada produser yang lagi mencari MC, ada produser TV Iya, ya. betul. Ditariklah ke Jakarta nanti. Amin, Masya Allah. Ada juga Mas, ada yang seru di Genbi tuh ada divisi PDD. PDD apa Iya. tuh? Wah, PDD itu dekorasi dan dokumentasi. Oh. Jadi teman-teman tuh awal masuk cuman bisa ngedit lewat Canva. Keluarnya bisa jadi
kameramen tiba-tiba gitu Mas. Jadi Keren. iya, kegiatannya tuh memaksa kita untuk sebenarnya dipaksa ya, dipaksa kita untuk mahir. Misal Oke. shoot. Misal Ya. kita sering bikin video-video gitu kan Mas, untuk nge-branding Genbi sendiri di YouTube, di Instagram, di Ya. TikTok. Kita bahkan punya sosial media yang sangat banyak itu. Ya. Jadi teman-teman masuk awalnya cuman modal punya HP dan ngedit di Canva pakai template gitu Ya. ya. Keluarnya udah bisa freelance nih. Banyak teman-teman Genbi yang keluar dari Genbi tuh Oke, bisa dapat freelance. iya karena keahliannya mereka yang terus diasah ya di Iya, sana betul. ya. Sebenarnya ini dari cerita aku sendiri Iya, ya Mas. Oke. Tahun 2021 kan jadi anggota Genbi kan. Dulu itu tergiur kalau misalkan masuk kan PDD dan Humas itu kita divisi pusat. Iya. Bukan yang pendidikan Iya. yang itu ada divisi pusat lagi. Nah, nyobalah di PDD karena iming-imingnya poin keaktifannya lebih gitu Iya. kan. Tapi masuk PDD tuh aku sendiri tuh masih nggak tahu nih ngedit itu gimana, terus betul. apa ya kayak SOP ngedit gimana gitu nggak Oke. tahu. Jadi masuk aja. Tiba-tiba dikasih project kan, ngedit hari besar gitu. Nah itu bener-bener yang dulu cuman template warna biru, aku tempel gambar gitu doang. Terus ternyata diajarin lama kelamaan tahu nih kalau kayak gini nih kurang bagus, penataan kayak gini nih kurang bagus gitu. Kalau Natafit itu kayak gini gitu. Jadi kayak keren ya gitu, Iya, kayak iya. bisa merubah diriku sendiri gitu. Waduh, ternyata ini buktinya langsung ya Bukti di langsung, sini ya. Nggak cuman sekedar omongan belaka Iya, dong. Oh, berarti nggak salah nih bawa sekretarisnya ke sini ketua ya. ahli banget Mas, jago. Mantap. Ini kebetulan tadi ada pertanyaan yang lupa belum aku sampaikan ya. Jadi nanya ini gini, apakah seandainya mahasiswa itu berasal dari transfer dari kampus lain? Mereka mungkin berasal dari luar kota yang akhirnya transfer ke kampus di Jember. Mereka bisa nggak kira-kira daftar gitu? Kalau settle bisa Mas. Oke. Gini, jadi semisal ada lah masa transferan ke UIN, ada tuh Mas kasusnya dari kalau nggak salah tuh dari Riau atau dari mana gitu. Iya. Nah, kalau dia settle Mas sampai lulus di sana, maksudnya kan transferan kan berarti pindah kan Mas ya, betul banget kan. Jadi bisa, sangat bisa karena sangat sudah bisa. tercatat sebagai mahasiswa UIN seperti itu. Gitu, iya. Selagi bertempat tinggal di Jember, Lagi kesempatan itu bertempat tinggal di sangat sini besar. ya. Iya, betul. Kalau misalkan untuk mahasiswa luar negeri gitu, apa ada syarat khusus WNI ya sebenarnya? Itu kayaknya Ada di syarat juga. Ada syarat iya. juga WNI ya. Warga negara Indonesia. anak UNED ada yang bukan warga Indonesia, betul? Ada atau semuanya orang Indonesia? Oh, yang kuliah di UNED Iya, yang sekarang? kuliah di UNED. Ada yang- jelas ya, tiap ada kampus yang ya. itu. Soalnya kan sekarang juga banyak terbuka tuh exchange Iya, student pertukaran. itu kan. bener. Betul. Ada anak Thailand di UIN tuh Mas, pernah nyoba daftar, mungkin Oke. gagalnya karena belum mahir berbahasa Indonesia. Sedangkan Iya. motivation letter itu wajib ditulis Berbahasa dengan Indonesia. berbahasa Indonesia. Betul. Oh, oke. Dan tapi memang jadi kewajiban juga harus WNI ya. Ini ya. Iya. Oke, WNI. Karena banyak juga mahasiswa luar yang mereka bisa bahasa Indonesia udah ya. Iya. Pasti sini ya. Siapa tahu mereka juga akhirnya tergiur ya. Iya. Dengerin yang seperti ini. Betul. Tapi mudah-mudahan bisa dapat yang lain lah, kesempatan yang lain ya. Nah, sebentar lagi kita pengen tahu nih manfaat apa aja yang mungkin dari pengakuan langsung ya dari mbak-mbaknya nih yang sudah didapat setelah menjadi anggota Genbi. Tetap di K Perspektif. Masih ngobrolin tentang Genbi untuk Indonesia berprestasi. Ini adalah sesi yang terakhir, jadi kita pengen tahu nih cerita dong ya masing-masing manfaat yang udah didapat setelah menjadi anggota Genbi. Oke, pertama sebelumnya Mas izin menyampaikan manfaatnya ya, karena Oh, banyak banget. Banyak banget, Iya. jadi di highlight aja akhirnya ya. Iya. Pertama tentunya- Seharian gak cukup. Iya, takut. Pertama tentunya finansial. Iya. Secara finansial kita sangat terbantu mungkin, dan teman-teman juga nggak perlu khawatir karena 6 juta itu bersih tanpa potongan apapun. Jadi nggak perlu khawatir ya takutnya nanti kepotong dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu manfaatnya adalah dapat mengikuti berbagai kegiatan tanpa mengeluarkan biaya. Sepeser pun. Iya. Nah, padahal kegiatannya itu banyak sekali yang bermanfaat untuk diri sendiri. Contohnya Saskia. Contohnya MC dan moderator training tadi, terus abis gitu kayak Genbi mengajar, kita mengajar anak-anak disabilitas nih Mas. Iya. Nah kan berarti kita ada ini ya, ada pengembangan diri untuk mengajar, kemudian menulis, kemudian FGD, forum group discussion, kemudian English Club yang tahun ini itu adalah TOEFL. Kan manfaatnya oke. banyak tuh ya Mas TOEFL untuk daftar S2, kerja gitu. Kita Nah, fasilitas kita, gratis. gratis dari pembelajaran day 1, day 2, day 3 sampai endingnya adalah tes langsung TOEFL. Kemudian ada lagi Dalam bidang sosialisasi tentu saja Iya. Mas, kayak mungkin teman-teman tuh ini yang
Triana sendiri rasakan ya Mas, kayak awalnya mungkin bisa bersosialisasi dan juga presentasi mungkin, tapi ketika di Genbi tuh karena mungkin ketemu orang-orang lebih hebat lagi ya, dan udah di training juga, jadi bahasanya tuh mungkin lebih tertata, sehingga nanti pada presentasi seminar proposal nih, Iya, misal waduh, sidang ya gitu, sidang, itu ya. lebih prepare lagi. Dan biasanya bahasanya tuh anak-anak Genbi tuh emang anak-anak yang jago banget untuk mempresentasikan sesuatu gitu. Oke. Di highlightnya bisa gara-gara itu Mas, enggak juga sih sebenarnya, itu karena kita terus-menerus diasah. Jadi Dilatih, ya. teman-teman mungkin ngerasa kegiatannya banyak, pusing, nanti takut nggak bisa ngikutin. Semua kegiatannya itu sangat linear dengan kampus kita. Jujur aja selama nge-Genbi IPK jadi naik. Mungkin karena kemampuan presentasi yang semakin bagus, Iya. lalu penyusunan penulisan yang semakin tertata, karena kan ada kelas menulis juga Mas, Oke. kebetulan. Jadi mungkin semuanya tuh lebih tertata lagi karena sudah terbiasa diasah di Genbi seperti itu. Bukan berarti akhirnya akan berpengaruh sama nilai juga ketika kegiatannya banyak ya. Malah tidak. Ada lagi Mas, kalau misalnya kita di Genbi kan karena program kerja kita sendiri yang bikin, Iya. jadinya kita itu relasi, misalkan kita mau sinergi sama siapa nih, sinergi sama ini itu Misal, gitu kan. kita sebut Sinergi aja Sas, sama Yatim Mandiri. Yatim Mandiri Waduh, salah terus satunya. Terus kemudian link aja. Link Ya. aja. Wih. Terus jadinya kita itu kayak udah biasa gitu untuk Menghadapi. nego dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi Triani tuh kemarin pernah temannya tuh keblokir di link aja itu Mas. Saldonya Iya. tuh hampir 50 jutaan. Waktu Oke, deg-degannya ampun-ampunan deg-degan banget kan. Lewat ya. email, mohon maaf waktu itu kayaknya lama ya Mas. Mungkin karena ada momen tertentu sehingga Iya. balas emailnya lama, mungkin link aja ya. Karena punya linknya nggak bingung. Tinggal Oke. kontak aja, misal Mas David nih. Iya. Mas David Triani punya link, ini kok kayak gini Mas. Oh, diurus nggak sampai 5 menit. Kelar belum Triani? Iya Mas, sudah bisa dibuka. Kayak wah, ternyata mungkin waktu itu nggak merasa, pas kita relasi sama link aja waktu itu mungkin nggak kerasa manfaatnya di kita. Iya. Suatu hari nanti kita mungkin butuh gitu skripsi keyatiman mandiri. Kebetulan di UIN tuh ada jurusan manajemen zakat dan wakaf Mas. Iya, iya. Terus skripsinya tuh harus ke lembaga-lembaga Lembaga-lembaga ini itu dan nggak usah lebih mudah lagi ya aksesnya ya. masuk langsung, oh ini yang kemarin dari Genbi ya, iya mau apa, mau meneliti skripsi, wah masuk Keren dong. lebih apa ya, banyak Lebih banget mudah akhirnya ya. betul Nah, betul waktu kita itu bansos di dinas sosial, Iya. kan itu bertemu sama orang-orang dinas sosial kan, supaya kayak, Betul. nanti kalau udah lulus coba aja ke dinas sosial. Iya, Wih. apply kerjaan. Ada peluang juga nih akhirnya ya. Betul sekali Mas, peluang magang di BI Iya, lebih magang di besar karena jalur dalam. Padahal tanyain teman-teman Genbi ada yang mau magang di BI nggak? Iya. Jadi sebelum open ke yang lain, teman-teman Genbi diberi Biar kesempatan teman-teman terlebih Genbi dahulu oleh Dapat privilege Iya. ya. Keren banget. karena udah tahu kerjaannya orang BI, mungkin nanti PCPM tahun depan, kebetulan PCPM ini kayak Ah. tesnya masuk BI gitu Mas. Oke. Kan sulit banget tuh. Iya. Karena teman-teman Genbi udah tahu ada sosialisasi khususnya Mas buat teman-teman Genbi. Dapat kayak banyak sekali wejangan tentang ke bank sentralan. Kita lebih banyak tahu uang rupiah Mas, uang rupiah Iya. baru yang pertama kali diedukasi Anak-anak teman-teman Genbi Genbi dulu. dong. Nah, Oh. jadi apa ya Mas, bisa jadi ilmunya tuh bukan lebih banyak tapi lebih tahu dulu. Jadi bisa mengedukasi yang lain. Itu kan lebih seru ya Mas. Iya bener banget. Siapa tahu Iya. akhirnya bisa buka kelas jadi profesi. Iya, Itu kan amin. waduh banyak Gitu. banget nih. Iya. Itu ya tadi manfaat-manfaatnya ya. Makanya Sobat K, mumpung tadi udah di spill kalau dalam waktu dekat ya, Ya. jadi disiap-siapin aja dari sekarang motivational letternya udah bisa langsung, laptopnya dibuka ya, Instagramnya disingkirin dulu, TikTokannya ya. Bisa sih Mas, tetap cek Instagram, Ah, ah. tapi cek Instagramnya Genbi. Weh, oh iya nih, Gas. oh iya boleh dong follow ke mana nih nanti? Genbi Genbi Jember. underscore Jember bisa. Genbi Iya. underscore Jember ya, bisa dapat banyak juga kegiatan-kegiatan informasinya di sana ya. Iya, karena nanti di wawancara akan ditanyain apa aja sih kegiatan Genbi. Wah, teman-teman bingung tuh nanti Oh, jawabnya. iya, iya, Scroll iya. aja Scroll aja Instagram Scroll aja Genbi. Instagram ya. Makanya dari sekarang udah langsung follow Sobat K buat dapat banyak informasinya. Jadi bekal juga buat yang pengen bisa mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Terima kasih banyak udah datang hari ini Mbak Triani selaku Ketua Umumnya Genbi, dan Mbak Saskia Sekretaris Umum, dan nanti bakal melepas jabatan ya. Aduh, amin. Insya Allah. Secepatnya. Iya dan Secepatnya. semua kegiatan perkuliahan juga lancar ya. Amin. Sidang kelar, bahkan nanti bisa langsung ke tujuannya. Yang berikutnya adalah Cari kerja. Oh, Waduh. tadi kok sempat nggak nge-spill menikah Itu gitu ya? Saskia sih, Mas. Oh itu Gak bener. Saskia Siapa ya. tuh? Oke, sampai ketemu lagi ya nanti ya di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi.
Sobat K juga terima kasih banyak nih udah nyimak talk show kita pagi hari ini tentang Genbi untuk Indonesia berprestasi. Bentar lagi kita masih lanjut terus K Perspektif dengan informasi-informasi dari Jember, nasional dan mancanegara.